Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma ba'd. Mari kita buka kajian kita dan baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik sahabat yang muliakan Allah, di bulan lalu kita membahas tentang ajaibul qalb, keajaiban kalbu. Tapi keajaiban di sini berarti keunikan kalbu. Dan kita sudah membuka perkataan beliau yang mengatakan bahwa man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, kenal yang punya kalbu, yaitu Allah Ta'ala. Namun beliau mengatakan, ini pengakuan pengarang ya, wa aktsarun nas jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Kebanyakan orang tidak kenal kalbunya dan dirinya. Maksud tidak kenal itu apa? Kalau dia kenal dirinya, kenal kalbunya, maka kebanyakan orang tidak akan menyia-nyiakan waktunya dengan kalbunya. Karena orang tidak mengenal kalbunya, akhirnya dia memberikan nutrisi untuk kalbu yang bukan bagiannya, bukan makanannya. Sehingga apa yang diterima oleh kalbu bukan menjadi nutrisi, tapi menjadi racun. Kalbu kita itu pengennya cuma satu, mendekat kepada zat yang maha satu. Lalu ketika dia tidak dibawa ke sana, maka dia akan tambah jauh ya. Kita membedakan antara ketenangan dengan kesenangan. Kalau ketenangan itu di kalbu, kalau kesenangan itu di nafsu. Kita mengira ketenangan itu sama dengan kesenangan. Nah, ini yang kemudian beliau katakan kebanyakan orang nggak paham ini. Nah, itu maksud beliau ya. Sekarang kita boleh masuk ke bab yang baru, kitab Riyadhatin Nafs. Bab mengenai riyadhah. Riyadhah artinya latihan. Riyadhatun nafsi, latihan jiwa. Kalau biasanya latihan fisik, misalnya kita belajar silat, karate, taekwondo, boxer, itu dilatih push up, memukul, guling ya, supaya apa? Biar kebentuk badan fisiknya, biar lincah. Sama, kalbu itu kalau tidak dilatih, dia nggak lincah. Kalau kita punya teman jawara, baru tangan kita mau nempel ke punggungnya, dia udah nangkap duluan, ya kan? Sama, dalam surat Al-A'raf ayat 201, jawara-jawara kalbu itu dicirikan di sana, walladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah. Takut itu di kalbu, bukan di pakaian, bukan di serban, bukan di ya, ini bukan pakaian takut ini ya. Pakaian takut itu di kalbu. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maka siapa yang punya nur takwa di kalbunya merasakan idza massahum ta'ifun minasyaitan, ketika ada sekelompok syaitan menyentuhnya. Jadi ternyata syaitan itu suka nyentuh-nyentuh. Nanti kita contohkan maksud nyentuhnya bagaimana. Tazakkaru, maka mereka tiba-tiba teringat, fa idzahum mubsirun, maka mereka langsung mampu melihatnya. Maksudnya apa teks ini, ayat ini, Al-A'raf ayat 201 ini? Orang-orang yang sudah punya nur dalam kalbunya, nanti kalau digoda sama syaitan dia bisa ngerasain. Contohnya, kalau Bang Jimmy lagi duduk-duduk, tahu-tahu ada yang bening-bening lewat. Ya, apa kata kalbunya? Jangan lihat. Kata yang satu lagi, eman, cuma sekali. Ketika si godaan yang kedua datang, dia sadar, oh ini setan nih. Nah itu berarti nur kalbunya sudah hidup. Nur kalbunya sudah hidup.
Tapi dia dengar, dia tahu kalimat itu, kalah. Berarti belum walladzina taqau. Dia belum, nur takwanya belum nancep, ya. Belum ada di dalam. Mungkin takwa ada tapi nurnya sedang padam. Ya. Maka sahabat yang melakukan Allah, kita ini kurang adil. Supaya sehat jantung, mau olahraga jantung setengah jam, 1 jam setiap hari. Tapi mau sehat kalbu, tidak mau olahraga kalbu setiap hari. Adil nggak? Karena kita nggak adil, Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu jatuh cintanya kepada orang yang adil, yang proporsional. Kita kurang proporsional, makanya sholat kita nggak khusyuk-khusyuk. Nggak khusyuk-khusyuk wajar. Kenapa? Kita nggak adil kepada Allah, nggak adil kepada diri sendiri. Maka beliau membuka sebuah judulnya, ya, Riyadatun Nafs wa Tahdzibil Khuluqi wa Mu'alajati Amradil Qalb. Bab latihan rohani, tahzibul khuluq, bukan khalq. Jadi ada tahzib itu artinya melatih, mendidik. Khuluq, khuluq itu akhlak. Kalau khalq nggak bisa dirubah kecuali operasi. Tapi kalau khuluq yang kita sebut sekarang akhlak, itu bisa berubah. Oleh karena itu, orang yang berwajah bagus belum tentu berakhlak bagus, karena khalq dan khuluq. Nah, teman kita mungkin ada yang namanya husnul khuluq. Khuluq itu single dari akhlak. Jadi jamaknya, pluralnya akhlak. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Akhlak. Ternyata ada latihannya. Latihan untuk misalnya sabar itu ada latihannya. Latihan supaya bisa tahajud tiap malam itu ada latihannya. Wa mu'alajati amradil qalb. Lalu terapi kolbu, terapi penyakit-penyakit kolbu. Oh, ternyata di sini ada tambahan lagi. Penyakit kolbu itu mirip dengan penyakit fisik. Kalau kita sakit fisik, kita tidak menikmati makanan. Benar nggak? Maka ketika orang punya penyakit kolbunya, dia tidak akan menikmati hidangan rohani. Nggak menikmati hidangan rohani. Kalau begitu, diobati dulu atau langsung dikasih nutrisi. Jadi orang-orang yang sakit itu langsung dikasih daging atau diobatin dulu. Diobatin dulu, ya. Kita langsung kasih nutrisi, makanya muntah lagi. Itu sebabnya orang-orang munafik itu tidak akan bisa langsung didakwahi. Dia cuma bisa diingatkan dulu, diobatin dulu kolbunya. Nah, maka Imam Abdul Hasan Syadzili malam tadi di MRBJ 9 yang kita kasih tahu, Syaikhuka, gurumu itu bukan yang nyuruh-nyuruh kamu amalkan ini, bukan. Tapi gurumu itu yang mengerti dosis-dosis rohanimu, sehingga ketika memberikan amalan, takaran-takarannya seperti dokter mampu memberikan dosis-dosis obat. Coba kalau ada orang sakit langsung dikasih dosisnya agak tinggi sama dokter, apa yang akibatnya pada dia? Tambah sakit. Nah, teman-teman semua, obat itu seperti sakit. Ada sakitnya yang bisa diobati pakai Prokol, ya. Apalagi namanya? Yang buat sakit kepala tuh. Ya, Panadol apalagi. Kita bukan iklan loh ya. Ya gitu, itu nama-nama itu nggak perlu pakai resep dokter. Cuma jangka waktunya hanya 3 hari, ya kan? Udah ditulis di situ. 3 hari penyakit masih berlanjut, hubungi dokter. Saya mau tanya, udah berapa hari sholatnya tidak khusyuk? Udah berapa lama zikirnya tidak nikmat? Sudah berapa lama baca Qur'annya nggak lezat? Tapi kok nggak pernah dikonsultasikan ke dokter kolbu? Makanya nggak sembuh-sembuh. Kalau sudah parah, kita nyebutnya apa? Bukan akut lagi, kronis ya. Ya, kalau sudah parah begitu, tentu inapnya lama. Ya, diinapkan. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu, karena mereka kolbunya sehat, Nabi mengajarkan di awal-awal iktikaf di awal Ramadan. Nabi mau selesai 20 Ramadan, lalu kemudian dapat wahyu bahwa Lailatul Qadar munculnya di akhir bulan. Maka belum lanjut lagi. Jadi pernah Nabi itu iktikaf penuh. Pernah juga 20 hari. Dan yang paling sering beliau lakukan 10 hari, 10 hari.
Iktikaf itu latihan kolbu Pak sebenarnya, bukan pindah tempat tidur. Ini iktikaf kita masih pindah tempat tidur kan? Oh, apalagi iktikaf kita kadang-kadang cuma pindah tempat ngobrol, ya, kenalan lagi, ngobrol lagi, ceramah lagi. Kalau iktikaf gak usah banyak-banyak ceramah, banyakin amal. Karena udah kebanyakan ceramah kan, kecuali emang udah jadwalnya di masjid ceramah, udah kita biarin. Tapi jangan banyak-banyak lagi. Nabi itu kalau itikaf off ngajar, nggak ada cara ngajar lagi. Yang beliau lakukan cuma mendidik jiwa. Ketika menantunya dan anaknya belum bangun, digedor-gedor, bangun Ali, bangun Fatimah, dibangunin. Jadi Nabi itu betul-betul seperti seorang trainer. Nah, maka di sini ada sebuah istilah Asy-Syaikh Al-Mursyid lil Murid. Ini kitab bukan kitab tarekat ya. Ini kitab tentang terapi kolbu. Imam Ibnu Qudamah ahli hadis Al-Maqdisi, mazhabnya Hanbali bukan Syafi'i. Ternyata beliau ini berguru kepada keluarga Al-Maqdisi yang mereka punya akses kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hasilnya ini nih kitabnya. Jadi semuanya punya akses ke sana karena sama-sama Hanbali. Syekh Abdul Qadir Jilani Hanbali dan rata-rata keluarga Al-Maqdisi itu Hanbali ya. Apa kata beliau? I'lam annal khuluqal hasan sifatul anbiya was-siddiqin. Ketahuilah bahwasannya sifat baik, akhlak terpuji itu adalah pakaiannya para nabi dan siddiqin. Siddiqin itu ulama-ulama. Akhlak yang baik. Maka Nabi itu bukan mewarisi gelar doktor LCMA. Nabi tidak mewarisi kemampuan baca kitab. Nabi mewarisi akhlak. Ada orang pintar baca kitab, tapi kalau di mimbarnya menakutkan Pak jadinya Pak. Berarti dia belum mewarisi akhlak Nabi, baru pintar baca kitab. Ada orang dia mewarisi ilmu fikih Nabi, tapi tidak mewarisi keramahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering cerita, masih ingat orang yang nipisin masjid itu secara fikih haram, tapi secara akhlak itu dibiarin. Karena Nabi membiarkan mereka, akhirnya esok-esok semua Arab Badui masuk Islam. Semua Arab Badui masuk Islam. Jadi ngalah sekali supaya menang beribu kali. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak kenabian itu nggak selalu menang sendiri. Nah, kalau kita sudah mewarisi ini, sudah lengkap sudah warisannya. Ya. Al-Waris Muhammadi disebut. Sebaliknya, akhlak yang buruk itu beliau sebut sammun qatilun, adalah racun yang membunuh. Yang dibunuh bukan fisik ini, tapi yang dibunuh adalah kalbu. Kalau kalbu sudah sakit, tidak nikmat. Kalau sudah mati, nggak ada rasa. Nah, kalau sholatnya udah nggak ada rasanya, hati-hati itu. Ya, jangan-jangan sholatnya orang yang sudah mati kalbunya. Nah, jangan sampai ya. Maka beliau memulai dengan bab fadilatu husnil khuluqi wa dhammi su'il khuluqi. Keutamaan berakhlak baik. Apa kata beliau? Takallamu fi husnil khulqi mu'taridina li samratihi la li haqiqatihi. Ya. Para ulama sudah banyak membicarakan tentang akhlak yang baik, namun mereka lebih banyak berbicara tentang buahnya, efeknya, tapi belum berbicara tentang hakikatnya. Maksudnya apa ya? Lalu beliau menjelaskan bahwasannya khuluk, seperti yang saya katakan di awal, khuluk itu dapat dipandang dengan mata batin. Kita semua punya Pak. Kita sekali lihat orang punya jadi juri. Oh, ini orang baik nih. Nah, itu yang kita lihat bukan mukanya, tapi akhlaknya. Itu Bapak Ibu, ikhwan akhwat sahabat semua, kita memandang bukan pakai mata ini, tapi lagi pakai kolbu. Pernah nggak melihat ada orang gagah, cantik, tapi kita bilang ini orang jahat nih? Pernah? Nah, itu yang ngomong kolbu. Ini disebut dalam bahasa Arab basirah. Berarti kita sudah bisa membedakan kegagahan fisik
kecantikan fisik bukan berarti cantik rohaninya. Coba bandingkan betapa kita setiap hari merawat wajah ini. Benar gak? Bagi mbak-mbak ya, mas kayaknya kurang. Kalau perempuan setiap hari pakai bedak, pakai pembersih. Bang Adi udah ketawa-ketawa tuh ya. Masuk nggak? Perempuan, dan itu normal. Kalau laki-laki begitu nggak normal. Tapi kita coba lihat, apakah semua perempuan yang kulitnya halus itu kata-katanya halus? Enggak. Apakah semua perempuan yang di bleaching apa tuh ya, putih, ada yang udah putih pengennya agak sawo mateng, tapi ternyata walaupun halus kulitnya, cantik, rupawan, rupawati ya, ternyata pas dia ngomong kita kaget, belagu gitu ya. Pas kaget keluarnya kodok ya, pas kaget keluarnya ayam, itu nggak cantik. Maka al-jamal jamalul qalb, kecantikan itu adanya di kolbu. Bandingkan cantiknya Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dan Aisyah. Aisyah gadisnya, satu-satunya istri Nabi yang gadis kan cuma Aisyah. Artinya Nabi emang nggak pemburu gadis, Pak. Nabi itu dititahkan oleh Allah nikah, maka Nabi nikah. Jadi Nabi nikah itu bukan karena kehendak dirinya, tapi karena perintah dari Allah. Ketika terakhir menikah dengan Zainab binti Jahaz, turun lagi ayat tidak boleh dinikah. Nabi nggak nikah lagi. Padahal saudaranya dari kalangan Nabi Allah, Nabi Sulaiman berapa istrinya? 600 plus 400, 1000 Nabi Bani Israel. Yang sekarang orang-orang yang beragama ikut Israel, baik Israel Isa atau Israel Musa, ngejek-ngejekin kita. Muhammadmu hypersex. Ya siapa yang hypersex? Ya. Kalau Nabi mau istrinya berapa? 1000 dong seharusnya. Tapi Nabi enggak tuh. Ya. Istrinya malah cuma 11. 13 cerai 2, 11 meninggal 2, sisa 9. Itu pun yang gadis cuma 1. Betapa tidak kerennya di zaman Nabi, orangnya gagah, terkenal, Rasulullah dapatnya itu janda semua. Kecuali Aisyah. Berarti Nabi bukan orientasinya seksual. Orientasinya apa? Beliau orientasinya adalah keindahan akhlak. Satu kali Nabi bengong gitu ya. Apa kata Aisyah? Engkau mikirkan apa wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aku teringat Khadijah. Cemburu. Cemburu. Normal itu. Yang berani cemburu begitu cuma Aisyah. Yang lain cemburunya nggak bisa mengekspresikan seperti Aisyah. Apa kata Aisyah? Masa nenek rempong gitu masih diingat? Ya. Berani ngomong begitu. Tapi itu dalam dunia rumah tangga itu biasa. Biasa kan? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, istriku termuda, tercantik, Khadijah itu bersamaku di saat engkau tidak ada. Quraisy sedang menghadangku, mereka sedang mengusirku, sahabat-sahabatku diancam. Lalu beliau menyokongku dengan semua yang dia punya. Makanya kenangan bersamanya tidak bisa hilang. Pertama dapat wahyu, Aisyah nggak bilang, Muhammad ente gila, nggak bilang gitu. Jadi Nabi Muhammad cerita, saya didatangi oleh makhluk bersayap 360 kiri kanan, lalu mendekat, lalu membacakan Iqra, bla 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 begitu. Kalau istri-istri sekarang mungkin bilang, Mas, kamu ketemu jin apa sih gitu? Gila nih ya. Pulang-pulang dari Gua Hiro gila nih. Kalau mungkin Nabi kalau nikah sama perempuan-perempuan sekarang begitu. Tapi ini enggak. Ustadz aja bilang gitu. Ada salah seorang ustadz di TV, jamaahnya itu pengobatan. Nanya, Ustadz kalau saya baca ayat ini sekian kali gimana? Apa kata ustadznya? Oh hati-hati nanti didatangin jin. Baca ayat kok didatangin jin, dari mana itu? Ya, ajaran dari mana itu? Itu ustadz loh. Apalagi ya bukan ustadz gitu. Akhirnya Aisyah sadar diri, disebut insaf, munsifah. Ya, oh iya, saya waktu itu masih bocah kecil. Tapi Aisyah sudah berkorban. Jadi sahabat yang mulakan Allah,
Nabi SAW itu teringat Khadijah bukan fisiknya, tapi teringat akhlaknya. Dapat wahyu malah dikuat-kuatin, kamu normal, orang baik, nggak mungkin didatangi makhluk-makhluk yang jahat. Begitu nguatinnya. Maka siapa yang mewarisi ilmu Khadijah, akhlak Khadijah, dia tidak pernah membuat sedih suaminya. Dia selalu menguatkan suaminya. Ya, kalau pewaris Aisyah beda lagi, cerdas tapi tajam. Perlu juga tuh ya. Maksudnya perlunya apa? Nambah. Bukan gitu ya. Udah ngeres aja ke sono ya. Jadi kalau kita bilang si fulan akhlaknya baik, itu wajahnya atau batinnya? Wajahnya atau batinnya? Batinnya ya. Tapi kalau kita sebut si fulan cakep, itu apa? Wajahnya. Sepakat ya? Jadi sebenarnya saudara yang melakukan Allah, kita itu sudah biasa mengakses alam yang bukan zahir. Cuma nggak percaya aja. Kita setiap hari loh memandang yang tidak zahir itu. Setiap hari kita memandang yang tidak zahir. Kita sering ngomong, gue ikhlas loh. Itu kan ngomong mau menzahirkan yang batin, ya kan? Karena orang nggak percaya lalu kita zahirkan. Tapi semakin kita zahirkan yang batin, dia jadi nggak batin lagi. Nah, maka batin itu bahasa Arab sesuatu yang tersembunyi. Biarkan dia tersembunyi. Nanti biarkan orang-orang dengan batinnya memandang. Nah. Lalu beliau mengatakan, fal jasadu mudrakun bil basar. Jadi yang saya tanyakan barusan disebutkan sini. Maka kegagahan pada jasad dapat dilihat dengan mata fisik. Wan nafsu, kecantikan kegagahan dalam jiwa, mudrakatun bil basirah, dapat dipandang dengan basirah, dengan mata batinnya. Walikulli wahidatin minhuma hay'atun wa surah. Dan masing-masing itu punya rupa. Coba ada orang gagah, ketika dia marah, gagahnya gimana? Hilang. Ya. Ada cowok-cowok keren, tapi tangannya begini deh, ya. Gimana kira-kira? Langsung nggak keren lagi. Ya, berarti dia punya masalah. Apa yang paling mengejutkan saya di sini, di teks ini, belum bacain ayat, tulisin ayat, surat Shad 7172. Tapi penafsirannya ini yang bikin saya kaget. Surat Shad 7172. Ayatnya kalau dibaca, inni khaliqun, sesungguhnya aku menciptakan basyaran, manusia bashar. Bashar itu fisik. Jadi manusia itu terbagi dua. Satu sisi bashar, bukan bashar asad loh ya. Bashar itu sisi fisik. Mintin, dari tanah atau dari saripati tanah. Benar nggak? Antum makan yang dari tumbuhan? Bahkan hewan-hewan itu makan tumbuhan atau makan apa? Makan bulan. Makan tumbuhan ya. Jadi beda sama Superboy, Superman ya. Superman nggak perlu makan, dia cukup kena cahaya matahari. Ya. Nah, itu alam imajinatif itu. Lalu apa kata beliau? Ada ayat berikutnya bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang bukan dari tanah ini, bukan dari bumi. Antum itulah yang disebut alien. Fa idza sawaituhu, kalau si tanah itu, saripati tanah itu sudah diaduk, diolah sehingga menjadi janin, sawaituhu, aku sempurnakan fisiknya, nafakhtu fihi min ruhi, baru aku install namanya roh, ditiupkan roh di situ. Dan Allah menyebutnya ruhi, roh milikku. Perbedaan agama sebelah mengartikan itu rohku sendiri, zatku. Sehingga Nabi Isa itu disebut rohnya Tuhan. Padahal maksudnya roh milik Allah. Sama kayak kalimat ardullah, bumi Allah, maksudnya bumi milik Allah. Bukan berarti bumi ini di dalamnya ada Allah, bukan. Ya. Ini akibat penerjemahan kitab suci yang tidak cocok ya. Jadi Injil itu dulu mungkin diterjemahkan tapi tidak pas oleh sebagian penerjemahnya. Wallahu a'lam ya.
Lalu apa kata beliau? Ini kalimatnya ini yang bikin saya bergetar ketika awal membaca. Fanabbaha ala annal jasada mansubun ilatin. Allah mengingatkan kamu wahai manusia bahwa tubuh fisikmu ini dia berasal dari tanah. Mansubun, dia dinisbatkan ke tanah. Berarti nanti semua yang berbau tanah itu miliknya. Itu tempat pulang kampungnya. Jadi pulang kampung kita emang ke tanah. Antum lahir di mana? Itu kampung KTP. Kampung akte lahir. Tapi kampung kita itu bisa di tanah mana aja. Namun ingat, kita punya makhluk alien di dalam. Namanya roh. Yang ini kampungnya bukan di Aceh, bukan di Padang, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Kalimantan, bukan. Yang ini bernama roh itu kampungnya di negeri yang lain. Disebutkan di sini, waruhu mansubun ilaihi, dan roh itu berasal dari hadiratnya. Disebut rohku, roh milikku. Jadi sebelum ditiupkan roh itu, roh kita diminta bersaksian, dan dia menatap Allah Ta'ala. Itu yang ayat yang masyhur di surah Al-A'raf, alastu birabbikum, masih ingat? Bukankah aku Rabbmu? Jadi antum sadar atau tidak, kita ini semua pernah bertemu Allah. Kita semua ini. Jadi sebelum kita ketemu di sini, kita sudah bareng di sono. Ngapain? Kita udah ketemu Allah. Jadi sekarang walaupun antum nggak tahu nama sampingnya, dulu udah bareng. Dalilnya ini kemudian hadis Nabi, innal arwah junudun mujannada, hadis Sahih Muslim. Roh itu dia berbaris-baris. Kalau dia kenal dia akan akrab, kalau dia nggak kenal dia akan menjauh. Hadis Sahih Muslim. Jadi kita udah ketemu sebelumnya. Cuma sekarang ada yang nggak hafal kan namanya. Tapi roh itu bentuknya lebih bagus dari tubuh fisik ini. Lebih ideal. Di saat itu, di alam roh itulah Allah memuliakan, memberi anugerah kepada semua roh, memandang kepada sumber roh. Jadi makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu jadi nggak serem sebenarnya. Coba terjemahin. Inna lillahi, coba terjemahin. Sungguh kami milik Allah, ya kan? Maksud lainnya, kami berasal dari hadiratnya, dari alam roh yang kepunyaannya. Lalu kalimat berikutnya, wa inna ilaihi raji'un. Lalu kami nanti akan pulang kampung ke hadiratnya. Pengen gak pulang kampung? Pengen mati gak? Gak mau. Kalau pulang kampung mau. Maksudnya apa? Kalau saya biayain pulang kampung ke kampung fisiknya, pada seneng kali ya. Gratis kita bayarin tiketnya pada mau pulang nih kayaknya. Tapi kalau saya biayain pulang kampung ke alam sana, mau gak? Gak mau ya? Padahal nggak bayar lah ya. Kok nggak mau? Berarti kita belum kenal alam kampung rohani. Pulang kampung itu menyenangkan nggak? Tunggu dulu. Kalau masih mahasiswa, masih siswa, pulang kampung mah enak. Di kampung udah ada yang nanggung. Tapi kalau sudah bermuka-muka begini nih, pulang kampung nggak punya rumah di kampung, mau tinggal di mana? Pulang kampung nggak pernah bangun kampung, malu. Pulang kampung dulu punya kasus di kampung, malu pulang. Pulang kampung tapi nggak pernah nyapa-nyapa orang di kampung, berani pulang nggak? Nggak berani. Kawan kita ada salah seorang udah 35 tahun nggak pernah pulang kampung. Saya tanya, kok kamu nggak pulang? Dalam hati aja dia jawab ya. Tapi mukanya udah menjawab, saya udah tahu. Ah, malu gitu. Mukanya langsung malu. Gimana mau saya pulang kampung? Saya nggak pernah buat apa-apa di kampung, nggak pernah kirim apa-apa ke kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya tanah di kampung, nggak punya rumah di kampung. Jadi antum itu sebenarnya kalau mau pulang kampung itu akan senang, pede kalau pulangnya pakai Fortuner atau Alphard gitu ya. Kalau pesawat yang VIP. Jadi kalau orang tanya, naik apa dek? Nggak naik kapal apa tuh? Kapal yang pakai pisang itu. ya itu nggak pakai kapal getek itu ya. Tapi pakai apa? Pakai pesawat Garuda. Wih, pesawat batik. Kalau yang nggak bawa dikit teman, Lion gitu ya. Udah siap-siap kayak angkot di atas deh. Ya, muter-muter dulu baru turun.
Kita kemudian bangga dengan kendaraan yang kita naiki. Tapi lebih bangga lagi, ini mohon maaf ya, yang paling senang pulang pakai kendaraan itu orang mana? Pakai mobil. Itu orang kampungnya Ustadz Sandy ini ya. Baru beli Avanza bawa pulang langsung. Beli Karimun aja bawa pulang. Apalagi punya Alphard bawa pulang itu ya semua. Kenapa? Pengen nunjukin ke orang kami jadi tren ya. Bapak ibu saya kan bilang, nah pulang tuh jangan pakai pesawat mulu, pulang tuh bawa mobil. Saya mikir capek pakai mobil. Tapi itu bagi orang tua membahagiakan. Sampai sekarang belum pernah pulang pakai yang kuda roda 4 ya, kuda Jepang itu ya. Kuda logam mah, kuda besi apa sih namanya. Belum pernah. Karena bagi saya untuk apa sih gitu. Enggak penting amat sih gitu. Tapi bagi orang tua itu membanggakan. Maka teman-teman semua, ini mirip. Mau pulang kampung disambut pede bahagia enggak? Apa kata Nabi? Mau bikin rumah villa di kampung rohani? Nabi mengatakan, man shalla isnatai asyrata raq'atan. Siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu istana di surga. Satu villa di surga. Mau? Jadi sholat sunatnya jangan kurang di luar tahajud nih ya. Di luar tahajud kita punya 12 rakaat. Itu yang disebut rawatib. Kalau nggak bisa kejar sunat rawatib, ya kejar di duha. Nggak bisa di duha, ya di sholat sunat mutlak. Masih ingat Ali Zainal Abidin bin Husain, anak Husain, itu karena dia ditahan tahanan rumah, nggak boleh keluar, kerjanya cuma zikir, sholat. Berapa rakaat dia sholat setiap hari? 1000 rakaat. Coba bagi 12, udah berapa tuh? 120 ya? 120 villa tiap hari. Gila itu ya. Itu tajir banget tuh. Kalau pulang, maka Nabi mengatakan, ini level anak-anaknya Husain. Nabi mengatakan, Husain sayyida syababi ahlul jannah. Husain itu ayahnya Zainal Abidin adalah pemimpin pemuda-pemuda yang masuk surga. Kabar gembiranya antum yang sudah ubanan, yang sudah keriput, yang sudah ompong, itu nanti jadi pemuda semua. Dan pemimpin kita bernama Husain, Hasan ya. Anaknya Husain setiap hari berapa? 1000. Gimana kalau Husain itu saya nggak tahu tuh. Husain itu satu nafasnya naik itu sudah zikir, turun zikir lagi, nggak pernah lupa kepada Allah. Itu Husain. Kita sholat aja lupa kepada Allah. Gimana mau bangun? Jadi udah bangun rumah di surga, tapi keropos, baru 3 hari runtuh. Asrama IIKI takhusus untuk perempuan kan dibangun tuh oleh proyek-proyek. Kontraktornya jahat sekali. WC-nya nggak di apa namanya tuh yang dikasih semen apa banyak itu kerikil-kerikil banyak. Di bawahnya itu ternyata masih tanah. Diinjek langsung grrr. Itu baru belum lama ya. Kebakaran asrama IIKI masih ingat nggak sebelumnya? Penghafal Quran dari kalangan perempuan. Itu asramanya, jadi si pemberi dana oke, kontraktornya kurang ajar. Mungkin kontraktornya bener, tapi tukangnya kurang ajar. Itu. Nah, makanya kita kalau beramal itu betul-betul detail, diliatin, dipelototin pakai kolbu satu-satu. Jangan cuma merhatiin takbir assalamualaikum doang. Ya, apalagi merhatiin kaki kawan. Ya, kita lagi mau maku rumah, tapi yang kita lihat orang maku samping ya, hancurlah tangannya. Ini ilustrasinya. Orang-orang yang membangun rumahnya di surga, tapi dia tidak memperhatikan bahannya, kualitasnya, baru sehari udah roboh. Nah, inilah nasib orang-orang yang tidak memelihara kolbunya dalam sholat. Bilang ini, capek ah, malam tadi tahajud 11 rakaat. Aduh, betisku naik gitu ya. Malam tadi 1 juz langsung roboh. Ya. Roboh langsung. Maka Nabi mengatakan 3 hal yang bisa menghancurkan. Salah satunya ujub, merasa dirinya keren gitu. Lalu diceritakan ke orang. Maka ingat-ingatlah
Mungkin kita sudah banyak bangun, tapi nggak dijaga. Udah bagus, rumahnya udah bagus, tapi nggak dibersihin. Gimana? Ya kotor lagi gitu. Maka teman-teman yang menggunakan Allah, jika ingin pulang kampung indah, maka bangun di sana istana. Siapkan kendaraan yang bagus. Kalau perlu kita punya prestasi, nanti diundang pulangnya. Dapat undangan gratis. Itu yang dibacakan dalam surah Al-Fajr. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainah itu undangan kematian gratis, Pak. Mau nggak diundang? Diundang oleh yang punya langit dan bumi. Maka orang-orang ini kalau diundang, disambut oleh makhluk langit dan ditangi oleh langit makhluk bumi. Kita ini ketika lahir, kita nangis. Orang yang nyambut gimana? Ketawa, senyum. Tapi kita nggak tahu ketika kita meninggal nanti orang senyum apa nangis. Kira-kira gimana, Pak? Ibu, Mbak, semua. Kita yang mana nih? Ketika ada salah seorang ustadz meninggal ibunya, itu ramai kan ke sana. Saya langsung sedih gitu. Ya Allah, ini yang terkenal anaknya, tapi ibunya dapat keberkahan. Oh, ternyata anaknya itu jadi seperti ini karena didikan ibunya. Poin, ketika meninggal itu ribuan orang datang, sholat gaib di mana-mana, dapat keberkahan. Kita mikir, kita yang dakwah ini yang mana nih ya? Maka teman-teman semua, disebutkan di hadis Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, tapi ending itu tergantung dalamnya. Jika di dalamnya benar, nanti akhirnya benar. Jadi apa kata beliau? Beliau sedang mengenalkan kampung kita. Kampung kita bukan di Padang, bukan di Pekanbaru, bukan di Jambi, bukan di Kalimantan, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Betawi. Bukan. Kampung kita bernama alam roh. Nanti bakal pulang ke sono. Jadi jangan kemudian terlalu nyaman dengan tubuh ini. Tubuh ini terlalu lemah untuk memikul roh. Coba lihat, Pak. Punggungnya udah mulai sakit-sakit belum? Ya, kepalanya udah sering masuk itu berat gitu ya. Makan gaji-gaji dikit berat. Ini nggak bisa emang. Di sini bukan surganya roh. Dulu masa kecil emang enak kalau makan apa aja naiknya ke atas, Pak. Kalau sekarang makan apa aja maju ke depan, kiri kanan. Tuh semuanya tuh sama aja tuh ya. Tuh sama saya juga begitu. Udah beda. Jadi ternyata tubuh ini punya masa, punya limit untuk berkembang. Selebihnya seharusnya kita mengembangkan roh. Tetap kita makan, minum, puasa dan segala macamnya, tapi kita mengembangkan roh. Maka kita kasih rumus. Setiap kali jatah fisik dikurangi, maka jatah rohani bertambah. Contoh, kenapa dalam Islam ada puasa? Supaya orang punya ketajaman kalbu, rasa empati terhadap orang susah. Itu rahasianya. Jadi puasa Daud, puasa bukan untuk sakti. Puasa Daud, puasa Ramadan, puasa Senin, Kemis, itu supaya kalbu kita bisa merasakan kesusahan orang. Itu yang disebut ahli ma'rifat. Bukan yang bisa baca hati orang itu, Pak. Itu mah tukang gosip itu ya. Sok tahu baca hati kita. Itu untuk apa? Tapi orang yang kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu nggak sempurna imannya. Kamu tidur kenyang, tetanggamu tidur kelaparan. Orang yang ngerti itu yang disebut ahli ma'rifat. Itu yang disebut ahli thariqat. Itu yang disebut ahli ma'rifatullah, ahli hakikat itu. Yang kan sekarang orang banyak ya. Saya lihat beberapa sahabat kita udah mulai kajian syariat, tarekat. Aduh, serem amat sih bahasannya ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau tahu. Sebenarnya puncak hakikat itu bukan ngawang itu enggak. Tapi ketika dia mulai berpikir tentang alam kiri kanannya. Ini yang dialami oleh pendiri Jamaah Tabligh Maulana Ilyas, pendiri Ikhwanul Muslimin, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Dulu mereka sibuk sendiri, sibuk sakti sendiri, sibuk pinter sendiri. Apa kata Hasan Al-Banna? Ya.
Saya belajar torikot, Hasafiyah, cabang dari Syaziliyah. Tapi orang torikot itu sebagian, nggak semua, sibuk sama dirinya, tidak pernah mau memikirkan kiri kanan sampingnya. Akhirnya dibuat gerakan Jami'iyah Hasafiyah, lalu diganti jadi Ikhwanul Muslimin. Dalam setahun punya cabang 300, baru setahun. Gerakannya betul-betul ya seperti NU di Indonesia dan Muhammadiyah, betul-betul persis sama. Dan mereka sama-sama Syaziliyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah itu Syaziliyah sama. Kita punya sanadnya dan kita lihat, oh Syaziliyah toh, ya. Jalurnya ke Syekh Mahfud Termasi, terus nyambung ke Abdul Hasan Syadzili. Mereka itu ketika tajam ma'rifatnya, tajam ilmu baca kitabnya, bukan untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, justru berbagi kekayaan ilmu dibagi-bagikan, harta dibagi-bagi semua. Dulu kiai-kiai ngasih makan santri kan, semoga sampai sekarang ada lagi ya. Nah, itu warisan dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya santri, orang-orang sufah itu Nabi kasih makan. Minimal dikasih tempat gratis deh kalau nggak ngasih makan, gitu. Harus ada yang begitu. Jadi apa rumusnya? Semakin kurangi jatah fisik, maka jatah rohani bertambah. Tapi kalau cuma dikurangi, tidak dilatih, kepekaannya nggak ada. Khawatirnya nanti jadi dukun, ya, jadi ahli cakra, baca-baca cakra orang. Nah, maka orientasi rohani kita jangan lagi mau baca cakra, baca aura, itu nggak penting ya. Cukuplah aura kasih yang cantik itu ya. Nggak usah kita baca-baca aura orang, nggak penting. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang perlu kamu baca itu auramu, dirimu, jiwamu. Surat Zariyat ya. Di dalam jiwamu, apa kamu tidak melihat bahwa ternyata jiwamu alien, dia nggak butuh yang ada di dunia ini, dia butuh yang di akhirat. Itu sebabnya rumusnya tadi, ketika kita kurangi jatah tidur, lalu kita hidupkan mata kolbu dengan zikrullah, nanti kolbunya tajam. Seperti orang yang melatihkan lari setiap hari 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, nanti dia ajak 20 kilo juga kuat. Tapi nanti di padang mahsyar kan nggak bisa tidur, nggak ada tidur lagi. Ya? Nah, ini bagian akhir. Kalau kita nggak terbiasa bangun malam hari sekarang, nanti kita kelelahan di sana, Pak. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi bersabda, "Aktsarukum jaw'an yaumal qiyamah, aktsarukum syaba'an fid dunya." Orang yang terlalu banyak ngasih porsi untuk perutnya di dunia adalah orang yang paling lapar di akhirat. Orang yang banyak tidur di dunia, orang yang nanti paling lelah nanti di akhirat. Jadi saya mengimbau, mari bangun malam nanti ya. Bangun. Kalau ketinggalan qadha. Jadi Nabi pernah mengqadha salat sunatnya. Nah, ini bagian pertama dari latihan jiwa. Mari latih ntar malam, latih itu pagi, semoga bulan depan sudah ada hasilnya ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau ada tanya jawab?